Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita EduTalk. Aku, Siva, dan ini Selin, kita sebagai host di EduTalk. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan jenjang akhir SMA. Lulus SMA masih bingung tujuannya kemana? Kuliah atau enggak? Pasti kalian pernah mikir kayak gitu kan? Nah, kalau iya, podcast kali ini cocok buat kalian. Kali ini kita akan mengundang seseorang yang memiliki latar belakang sebagai praktisi pendidikan. Halo Kak Lita, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik teman-teman. Gimana? Ini sebelumnya makasih banget, kita merasa terhormat banget karena Kak Lita udah datang ke podcast kita. Aku yang merasa terhormat ya sebenarnya. Ya, gimana? Ini dengar-dengar nih, Kak Lita ini lagi ngelanjutin S2. Oke, dengar dari siapa tuh? Ada orang lagi bilang kayak gitu. Oke. S2. Mm-mm. Kalau boleh tahu mau lanjutin di mana? Mm-mm. Nah, ini boleh kan di-spill tipis-tipis sama kita gitu. Oke, jadi benar teman-teman. Saya memang melanjutkan S2, tapi ini udah jalan 3 semester sebenarnya, bukan baru aja ya. Jadi insya Allah sih kalau misalnya mohon doanya kalau lancar, aku tinggal 1 semester lagi terus bisa lulus gitu. Sekarang masih proses tahap penyusunan tesis gitu. Kalau melanjutkannya di mana? Melanjutkannya di Universitas Negeri Surabaya. Untuk jurusannya sendiri sama linear kayak aku waktu S1 dulu. Jadi dulu S1 aku ambil jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, S2-nya melanjutkan aja gitu. Oke. Di sini kita punya beberapa pertanyaan sih seputar jenjang pendidikan ini. Oke. Ya, akhir SMA buat anak-anak akhir SMA ini. Biasanya kan banyak tuh yang bingung mau lanjut atau enggak, terus langsung kerja atau kuliah dulu. Nah, menurut kakak nih, kita harus gap year dulu atau kuliah atau gimana? Oke, berarti teman-teman mau tanya stepnya setelah SMA kayak gimana nih gitu ya. Oke, kalau dari aku sendiri ya coba tanya deh usia ketika kita udah lulus SMA tuh pasti teman-teman juga udah memasuki masa dewasa awal ya. Di situ sebenarnya kalian perlu tanya ke diri kalian sendiri maunya tuh apa. Nggak ada salahnya kalau kalian pengen kerja, pengen mungkin fokus untuk gap year dulu atau mau bahkan langsung kuliah, itu juga menjadi hak kalian. Tapi kalian perlu tanya dulu nih ke diri kalian sebenarnya maunya apa gitu. Kalau udah tahu ya kejar itu yang menjadi dream kalian. Pastinya kalian sebelum lulus pun pasti udah punya gambaran kan, melihat orang-orang yang bekerja. Bekerja itu profit yang kita dapat atau dampak negatif dan positif yang kita dapat itu seperti ini. Kalau gap year itu seperti ini. Kalau gap year aku mau ngapain, mau fokus apa dulu, misalnya mau kursus atau mau memperdalam skill yang lain, atau mungkin kuliah tuh udah tahu belum mau kuliah di mana, jurusan apa. Terus ketika kamu kuliah tuh apa sih yang pengen kamu kembangin dari diri kamu, itu harus benar-benar ditanyain dulu sih. Jadi kalau ditanya veteran yang mana, ya veteran kamu mengikuti kata hati kamu sendiri gitu. Jadi apa yang udah kamu putusin nanti kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu udah pilih gitu. Kalau misal kita udah punya pilihan mau keluar dulu atau kuliah dulu. Nah, tapi orang tua kita tuh nuntut kita. Itu kita gimana? Oke. Kalau permasalahannya mungkin di orang tua kan berarti itu adalah circle di luar kontrol kalian kan. Kalau menurut saya sih di masa yang sudah di usia SMA dewasa awal ini harusnya ada komunikasi sebelumnya. Pasti sebelum kalian lulus kan, entah itu dari orang tua dulu yang memulai komunikasi dengan kita, atau kitanya yang mungkin ya nggak jarang kan kita sebagai anak juga terbiasa untuk mengungkapkan apa sih yang kita pengen kayak gitu. Ya diketemukan di tengahnya kayak gimana betternya. Jadi dewasa itu bukan berarti kalau misalnya tadi aku bilang ikuti kata hatimu, itu juga nggak hanya tentang diri sendiri. Dewasa itu dalam artian ya memilih jalan yang
artinya bisa memberikan win-win solution untuk kedua belah pihak yang mensupport kita gitu. Apalagi kalau orang tua kan ya otomatis ketika kita belum bekerja kan pastinya dia akan support penuh terhadap biaya, kemudian dukungan mental kayak gitu kan. Yang mana ketika mereka nggak memberikan restu ke kita pun kita juga ya apa ya, di agama Islam pun tanpa restu orang tua juga pastinya bakalan mungkin apa dipersulit atau mungkin ada aja jalannya yang bakalan apa ya nggak baik ke depannya kayak gitu sih. Jadi lebih baik dikomunikasikan dulu. Kalau misalnya kamu pengen kuliah ya sampaikan kepada orang tua. Sebenarnya itu yang mungkin menjadi problem bagi anak-anak dewasa awal tuh yang merasa bahwa ya aku pengennya kayak gini gitu. Tapi dia nggak pernah mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Seakan-akan kalau misalnya orang tua itu menentang, dia merasa bahwa oh orang tua tuh nggak sayang. Padahal mungkin saja itu bukan nggak sayang, tapi kalian nggak pernah mengungkapkan. Atau begitupun juga orang tua itu misalnya dia punya suatu keinginan atau harapan terhadap anaknya yang nggak pernah tersampaikan juga ke anaknya. Jadi anaknya bingung, aku tuh harus gimana gitu. Kalau apa namanya masa dewasa awal ini kalian udah punya apa yang diinginkan ya di apa namanya sampaikan aja. Karena nggak jarang juga anak-anak SMA ini kadang juga nggak tahu terus ikut orang tua kayak gitu. Padahal ya ini hidup kalian, kayak sehari yang kalian lewati untuk kuliah, gap year ataupun whatever yang kalian pilih itu akan mempengaruhi masa depan kalian nantinya gitu. Kita kan dari sekolah non formal nih Kak. Mm-mm. Nah kalau misal kita mau masuk ke kuliah kayak perkuliahan gitu pasti disuruh milih jurusan kan. Iya. Itu gimana cara kita buat milih jurusannya? Oke. Kalau secara alur sendiri sebenarnya kita di apa ya sistem pendidikan Indonesia tuh udah dianggap setara ya. Dalam artian kalian tuh bisa memilih kuliah di mana, maksudnya di kampus mana, memilih jurusan apapun itu sesuai dengan passionnya kalian sendiri kan. Di sekolah non formal pun juga akan ada penjurusan IPA dan IPS. Itu menjadi mutlak sih. Tapi untuk tahun 2024 ke atas ini sampai 2025 itu sistem penerimaan mahasiswa baru tuh udah berbeda caranya. Jadi kalau secara alur sendiri kalian misalnya memang sudah berkeinginan untuk kuliah. Nah, kalau di non formal ini kalian bisa ikut 2 jalur. Kalau di formal itu ada 3 jalur. Jadi kalau formal itu ada yang namanya jalur menggunakan nilai akademik atau SNBP gitu. At least itu pakai nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau yang ini di non formal nggak bisa nih teman-teman. Jadi bisanya jalur yang kedua atau jalur tes tulis namanya SNBT gitu. Jadi kalian nanti akan ada pendaftaran untuk mengikuti tes bersama. Jadi seluruh Indonesia calon mahasiswa ini akan melaksanakan tes. Di situ nanti akan ada scoringnya. Nah, kalian masuk nggak dengan passing grade yang ada di universitas itu dan jurusan yang kalian pengen kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ya jalur mandiri. Ya, kalau jalur mandiri ini semua orang bisa gitu. Ini kalau untuk yang kampus negeri ya. Kalau misalnya mau ke kampus swasta ya udah daftar aja, bayar, udah pasti keterima gitu loh, nggak ada tes-tes. Tapi ada juga yang universitas swasta itu yang menerapkan nilai dari SNBT gitu. Jadi masuknya bisa pakai nilai itu. Tapi nggak tahu sih itu apakah berpengaruh terhadap uang kuliahnya atau gimana, kita nggak paham. Kalau jurusannya sendiri, ya balik lagi sih, tanya aja ke diri kamu tuh sebenarnya kamu pengennya apa gitu. Paling nggak kan dengan kalau mau milih jurusan tuh at least kalian harus punya gambaran terkait dengan karirmu di masa depan itu mau kayak gimana sih gitu. Kalian mau di bidang apa sukanya gitu, misalnya mau di seni, mau di bahasa, mau di kesehatan dan lain-lain. Itu kan kamu bisa checklist. Kalau misalnya kesehatan itu
apa sih jurusan yang berkaitan dengan kesehatan gitu kan, ada banyak ya, ada kesehatan mental, terus bisa jadi perawat, dokter dan lain sebagainya. Nah itu backgroundnya udah sama belum sama yang SMA, biasanya gitu. Kalau sekarang sih mau jurusan IPA IPS tetap bisa lintas jurusan gitu, jadi ke jurusan eksak tetap bisa, mau ke jurusan sosial juga bisa gitu. Cuman ya kalian harus lebih ekstra belajar aja sih kalau misalnya ke jurusan-jurusan yang lintas kayak gitu. Menurut kakak dunia perkuliahan itu gimana sih? Oke, kalau menurut aku tuh dunia perkuliahan tuh seru banget teman-teman. Jadi di sana kita tuh bisa kumpul bersama orang-orang dengan background, suku yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita bakalan punya temen, punya dosen yang mereka tuh plural gitu loh, yang beragam banget, berbeda banget dengan kita. Yang di situ sebenarnya menjadi challenge dan juga nilai positif bagi orang yang memang bisa beradaptasi gitu. Jadi yang terpenting tuh sebenarnya di perkuliahan ini nggak hanya kita belajar tentang ilmunya aja, ilmu yang yang kita harapkan dari jurusan yang kita pilih, tapi gimana lingkungan sosial yang dibentuk di animo perkuliahan sendiri gitu kan, dimana kita tuh bisa aja satu matkul berbeda-beda nih anak-anaknya gitu. Jadi otomatis bisa jadi kayak kita kuliah matkul ini sama si A, besok kita udah ganti lagi temennya, ganti lagi kelompoknya gitu. Dan di perkuliahan sendiri itu kan memang disusun ya secara timeline itu, gimana kita memang diharapkan itu bisa kolaborasi dan komunikasi di dengan sesama manusia, atau ini sih bekerja sama gitu. Karena kemampuan yang paling dibutuhkan di dunia industri ataupun jasa itu sebenarnya skill komunikasi. Nah, di situ di perkuliahan itu kita bakalan benar-benar ditempa untuk seperti itu gitu. Dari awal makanya ada ospek kayak gitu kan. Ospek itu biasanya kita dibentuk dari satu fakultas dengan jurusan-jurusan yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu siapa satu kelompoknya kita, terus kita bakalan bukan di pressure juga sih. Kalau zamanku mungkin kayak di pressure ya, tapi aku nggak tahu kalau sekarang tuh ospek kayak gimana. Tapi ya menurutku di situ ada sistem pengenalan lingkungan perkuliahan gitulah yang memang sudah disusun, yang mana kalian bakalan tahu lingkungan kuliahku tuh bangunannya ini, terus dosennya ini kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya pengenalan kayak gitu, tapi yang dilakukan sama-sama sama teman-teman dari jurusan yang lainnya. Terus selain itu mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang seru, ada mungkin kayak outing class gitulah ya kalau di SMA gitu. Kalau di kampus itu kita biasanya sebut observasi atau kuliah lapangan gitu. Jadi setiap matkul itu punya tugas yang beda-beda, ada yang bikin makalah, ada yang harus observasi. Jadi teman-teman tuh akan mengenal dunia luar secara real gitu, diperbolehkan untuk keluar kampus, diizinkan penuh untuk meriset atau meneliti hal-hal yang emang kalian suka gitu. Misalnya kalian di bidang psikologi gitu, kalian pengen meneliti orang-orang yang bener-bener sakit mental di RSJ gitu, kan diperbolehkan gitu wawancara dengan orang-orang yang memang sakit, terus mungkin dengan tenaga kesehatan yang ada di sana juga kayak gitu kan. Itu lebih contextual learning atau belajar dengan sesuai dengan memang fitrahnya pekerjaan itu seperti itu, kita belajar langsung di sana. Kalau misalnya di sekolah kan lebih banyak kita menggunakan tekstual gitu ya, belajarnya itu secara teoritik kayak gitu, dari guru menyampaikan di sana tuh ada begini begini. Tapi kalau kalian sudah mahasiswa tuh kalian mencari tahu langsung gitu loh, hal yang memang menjadi masalah atau problem yang memang mau kalian angkat gitu. Terus ada juga kegiatan yang lain kayak KKN gitu, kuliah kerja nyata tuh biasanya kayak Tridharma Perguruan Tinggi itu kan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah di situ kan KKN itu kayak pengabdiannya kita gitu setelah kuliah beberapa semester. Terus impact-nya kamu ke masyarakat tuh apa? Misalnya kalau kalian itu kuliah di fakultas kesehatan misalnya. Nah, kalian dampaknya apa sih ketika
di masyarakat itu ketika KKN misalnya kalian mengadakan donor darah, periksa tensi kayak gitu, itu kan mungkin kelihatannya sepele tapi itu bermanfaat banget sama masyarakat yang memang membutuhkan. Nah itu bagian dari pengabdian. Terus skripsi kayak gitu, terus tugas kelompok, bimbingan dengan dosen, terus magang, banyak hal sih yang bisa kalian lakukan di masa-masa kuliah. Bahkan mungkin student exchange, lomba-lomba itu sangat terbuka lebar sih untuk semua itu. Gitu. Itu sih kalau kuliah. Di sini kan kita belum kenal banget nih kayak tentang dunia perkuliahan. Banyak bahasa juga yang belum kita tahu kan, yang Oke. juga. Mau nanya juga tentang PKL sama KKN itu bedanya apa? PKL sama KKN. Kalau KKN ini lebih condong kita pengabdian ke masyarakat, kita berbaur langsung dengan masyarakat. Jadi biasanya kita tuh mahasiswa yang dibentuk jadi satu kelompok, biasanya itu dari jurusan-jurusan yang lain, dari fakultas yang lain yang berbeda-beda backgroundnya. Mereka tuh diberikan project atau ditempatkan di suatu wilayah. Jadi kita tinggal bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Terus untuk melaksanakan satu project. Biasanya kita misalnya KKN 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kalian mau ngapain gitu loh programnya. Mungkin mau kita analisis dulu. Biasanya sih kalau seorang mahasiswa tuh jadi ketika kalian mau bikin project itu harus ada alasan yang kuat. Why kegiatan ini harus dilakukan. Misalnya kalian ditempatkan di suatu desa yang keadaannya itu mungkin di sana mayoritas tuh orangnya itu sebagai petani. Terus tingkat pendidikannya ya rata-rata mungkin SMP SMA gitulah, tingkat lulusan orang-orangnya. Terus di sana itu mungkin fasilitas pendidikan itu yang ada hanya TK sampai dengan SMA misalnya, yang ada kampus terdekat gitu. Nah dari situ apa sih yang diperlukan? Mungkin kalau petani itu kan biasanya yang mungkin paling dibutuhkan itu adalah teknologi yang berkaitan dengan pertanian misalnya. Nah mereka coba kita lihat di sana itu udah seberapa jauh sih petani-petani ini tuh menggunakan teknologi gitu yang mempermudah pekerjaan mereka. Misalnya kalau mau nanam jagung itu kan biasanya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat di desa ya, itu kan masih caranya manual gitu. Jadi kayak di tanah itu dilubangin dulu terus ditanemin. Nah sedangkan agroteknologi itu udah banyak sebenarnya, tinggal ada mesin yang didorong daripada kayak begini-begini kan lebih capek gitu ya. Nah yang kayak gitu apakah udah mengenal sih sebenarnya seperti itu. Nah jadi ketika why-nya udah ketahuan, oh ternyata kita perlu kayak pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian untuk pengembangan efektivitas produktivitasnya mereka gitu. Gimana caranya petani di sini itu bisa produktif dengan teknologi misalnya kayak gitu. Terus pendidikan misalnya kan baru TK. Nah itu anak-anak yang belum TK nih kayak playgroup, mereka ngapain di di lingkungan masyarakat itu? Apakah bermain gadget kah atau bermain yang tidak terkontrol? Bisa aja kalian bangun komunitas bermain untuk anak-anak. Komunitas bermain kan bisa aja kayak setiap hari itu kalian punya program, misalnya hari ini mengenal tanah gitu. Jadi temanya tanah itu kayak kita mungkin bikin lempung lah, biasanya tanah liat gitu. Tanah liat, terus kita bikin bentuk-bentuk. Jadi di situ mereka belajar sensorial, belajar mengenal tekstur tanah itu ada tanah yang kasar, ada yang halus. Itu penting banget sebenarnya buat anak-anak. Jadi kayak itu sih, kalau KKN itu lebih ke pengabdian kita terhadap masyarakat yang mengatasnamakan backgroundnya kita di jurusan, di pendidikan. Kalau misalnya di sana ada jurusan olahraga gitu, nah Pak Tani ini kan biasanya nggak pernah olahraga, tapi pekerjaannya itu membutuhkan tenaga kan. Nah kadang-kadang kan juga harus harus diberikan edukasi bahwa angkat-angkat itu kan juga pakai otot. Nah kalau misalnya salah angkat kan juga bakalan
terjadi salah urat apa segala macam. Nah itu kan bisa jadi diedukasi dulu cara mengangkat itu posisi badannya yang seperti ini loh, atau mungkin sebelum berangkat ke sawah diajarin stretching sederhana lah atau apa gitu kan bisa juga sebenarnya gitu. Kalau KKN itu kayak gitu. Kalau misalnya PKL itu lebih apa ya, PKL itu singkatannya praktek kerja lapangan. Jadi kita akan diterjunkan langsung ke industri atau ke bidang-bidang perusahaan ataupun lembaga tempat yang sesuai dengan jurusan yang kita pilih gitu. Misalnya kalau aku kan berarti pendidikan non formal, berarti nanti PKL-nya ya pasti ke lembaga pendidikan non formal gitu. Mungkin bisa ke kursus, bisa ke PKBM, bisa ke sanggar kegiatan belajar kayak gitu-gitu. Nah, tergantung sih kalau misalnya kita basicnya psikologi bisa ke biro psikologi, bisa ke perusahaan yang memang fokusnya ke pengembangan sumber daya manusia kayak gitu-gitu. Nanti akan diterjunkan langsung ke perusahaan atau lembaga yang memang berhubungan sama pendidikan kita. Itu sih bedanya. Safar paham nggak ya? Di perkuliahan itu ada organisasi apa enggak? Kalau di kampus itu pasti sih. Jadi organisasi itu kan udah mulai kita kenal sebenarnya ya sejak kita lahir itu udah ada organisasi ya. Bahkan keluarga itu juga organisasi sebenarnya secara struktural. Tapi mungkin kita baru terlibat itu SD mungkin di satu kelompok gitu yang biasanya mungkin kalau SD ada pramuka gitu ya. Atau ekstrakurikuler lain yang biasanya ditunjuk sebagai ketua, mungkin ya susunan sederhananya lah ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara kayak gitu kan. Terus mungkin lebih intens lagi itu ketika SMP kan ada OSIS gitu. Terus SMA juga mulai kompleks lagi. Di kuliah apalagi lebih kompleks gitu. Jadi kalau ini yang aku ceritain yang di UNESA ya. Kalau di UNESA sendiri itu sebenarnya ada 3 macam sih. Kalau secara garis besar organisasi itu internal kampus, namanya internal kampus itu berarti organisasi-organisasi yang mengurus bagaimana jalannya sirkulasi kemahasiswaan yang ada di internal sesuai jurusannya masing-masing gitu. Jadi di situ dibagi menjadi himpunan mahasiswa jurusan gitu. Jadi setiap jurusan itu punya ketuanya sendiri-sendiri gitu loh yang menghimpun satu mahasiswa itu dan juga divisi-divisinya gitu. Jadi misalnya di jurusan PLS ya ada sendiri, PGSD ya ada sendiri gitu. Terus ada lagi namanya Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas dan juga tingkat universitas. Nah, kalau fakultas itu berarti yang cakupannya tuh seluruh fakultas. Jadi anggotanya nanti berasal dari jurusan-jurusan yang lain anggotanya. Nah, yang diurusin ya satu fakultas, mahasiswa satu fakultas gitu. Biasanya kegiatannya ya mungkin lomba antar fakultas, pertukaran pertukaran mahasiswa antar fakultas, misalnya kayak Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA sama UNY atau mungkin dengan luar negeri gitu ya. Kayak misalnya di Malaysia ini ada nggak sih Fakultas Ilmu Pendidikan gitu, kita studi banding di sana, kalau di sana itu kayak gimana, di sini kayak gimana, nah kayak gitu-gitu. Itu Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Kemudian yang terakhir itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Jadi satu universitas itu yang diurusin. Jadi yang urus ospek tuh biasanya itu BEM universitas itu gitu. Jadi yang bertindak jadi orator, yang ngurusin anak seberapa ribu itu ya BEM fakultas itu fakultas BEM universitas itu yang internal tuh dalam artian ya memang dibentuk dari kampus untuk ngurusin internal atau mahasiswanya gitu. Kalau yang kedua itu adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Ini juga organisasi yang fokusnya adalah mengakomodir minatnya mahasiswa gitu. Jadi bisa aja kayak misalnya nih kita jurusannya PLS gitu, tapi kita minatnya mungkin di fotografi, kita bisa ikut komunitas UKM fotografi gitu. Jadi biasanya kita kumpul sama anak-anak dari jurusan lain gitu, ada pengkaderisasiannya lah, maksudnya ada onboardingnya, kita belajar mendalam gimana sih fotografi ya, sama kayak di sini lah, hampir
kayak activity gitu yang kalian lakuin, tapi lebih kompleks lagi. Kalian tuh bisa mengembangkan bahkan sampai karir kalian tuh di bidang fotografi gitu. Misalnya dengan kalian berkenalan sama teman-teman yang lain kan bisa jadi kayak kalian punya informasi bahwa oh di sini loh butuh freelance fotografi untuk foto wisuda misalnya, atau butuh fotografer buat acara wedding atau apa. Nah itu biasanya di UKM itu sih kita berkembangnya gitu. Itu ke eksternal. Terus lebih eksternal lagi adalah organisasi kayak apa sih namanya ya, Ormek sih kita nyebutnya tuh, bener-bener di luar kampus. Dalam artian itu organisasi ini tidak dinaungi sama kampus dan juga jurusan, tapi dia berpengaruh besar. Jadi biasanya kalau di sini tuh berafiliasinya tuh sama partai politik atau apa gitulah. Jadi di situ kita lebih banyak berdialektis dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sana. Biasanya ya yang menjadi ini sih anggota-anggota Ormek ini tuh biasanya yang paling sontar untuk menyuarakan haknya masyarakat gitu sih. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat demo apa segala macam, nah ini pasti orang-orang di luar itu yang organisasi itu tuh yang lebih concern terhadap realitas yang ada di masyarakat gitu. Itu sih. Kalau di dunia perkuliahan kan luas ya. Itu pasti kita harus pintar-pintar milih teman kan ya. Oh iya. Milih kayak pertemanan kayak gitu gimana? Memilah gitu. Oke, memilah dan memilih. Sampai kapanpun tuh sebenarnya kita juga akan seperti itu ya. Dan wajar-wajar aja kalau misalnya ya 1-2 kali kita merasa kayak aku salah deh berteman sama dia kayak gitu. Ya sebenarnya itu wajar-wajar aja di dunia di lingkungan sosial itu pasti akan ada hal-hal seperti itu ya. Namanya manusia itu pasti akan berubah setiap saat gitu. Kita itu bukan makhluk yang normatif yang sifatnya tetap gitu loh. Dengan omongan yang ada, dengan experience yang ada, kita pasti juga akan berubah pada masanya. Tapi yang harus mungkin menjadi tips buat teman-teman sih, kita bisa mulai ini sih, coba deep talk dengan diri kita, kayak kamu tuh punya apa gitu. Jadi kalau menurutku di dunia perkuliahan itu karena tadi banyak manusia yang beragam gitu ya, kita nggak akan tahu mana orang yang benar-benar tulus, mana orang-orang yang punya niat yang nggak baik sama kalian kayak gitu. Nah itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri kan. Nah di situ tuh kalau menurutku cara mengontrolnya ya kita harus mau menurunkan ekspektasi dan juga ya berusaha kayak bukan B aja sih, maksudnya menerima suatu hal yang emang nggak bisa kita kontrol tadi gitu. Kalau tiba-tiba misalnya kamu berekspektasi, misalnya nih kayak at least misalnya kamu janjian gitu pengennya jam 7, terus kamu udah kayak siap, udah di satu tempat yang disepakati untuk janjian, tiba-tiba temanmu tuh telat gitu. Kamu jangan kayak kenapa? Ya boleh sih bertanya gitu, kenapa kok telat gini. Tapi jangan ada sampai kepikiran tuh yang terlalu tinggi, maksudnya kayak itu bakalan menyakiti hati kamu juga gitu ya. Iya, akhirnya kayak misalnya ya kalau misalnya dia telat, dia beralasan kayak oh macet, hujan atau apa, ya udah that's it. Nggak usah yang jadinya berpikir masa sih telat kayak gitu, atau masa sih ini. Ya kalau misalnya secara kalian berteman itu dia emang kebiasaan telat, terus nggak konsisten dengan apa yang dia janjikan, ya berarti kamu caranya gimana biar kamu nggak sakit hati gitu loh. Karena kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain itu. Jadi
selain itu juga kita harus punya value yang memang menurut kamu aku is okay kok sendirian, atau aku is okay kok berteman sama si A, si B gitu. Jadi jangan menjadi orang yang people pleaser yang merasa kayak aku nggak punya teman. Kadang ada juga kan orang yang memang harus kalau dia tuh merasa sendiri nggak ada yang nemenin itu kayak dia tuh menjadi sosok orang yang menderita gitu loh. Atau aku tuh kurang apa ya, aku nggak pantas untuk temanku atau apa. Nah itu kamu harus tahu value-mu tuh di mana gitu loh. Jangan yang malah membuat atau seakan-akan di kepalamu tuh merasa kalau kamu itu kurang aja gitu. Padahal kamu juga punya kelebihan-kelebihan yang lain. Dan percayalah, dimanapun tempatnya, ketika orang itu memang pengen tulus berteman sama kamu, apapun keadaanmu, kayak secerewet apapun kamu, sejorok apapun kamu, dia pasti ya akan tetap stay sama kamu, tetap akan menerima kamu. Kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah emang ya cukup segitu aja, memang kayak masa pertemanannya segitu aja dan emang nggak cocok aja gitu. Kakak kan sambil kerja, cara membagi waktunya tuh gimana sih? Oke. Cara membaginya ya harus menyadari dulu prioritasnya yang mana gitu ya. Sebenarnya aku tuh sudah mulai kuliah dan kerja itu dari dulu S1 gitu, nggak hanya di S2. Tapi mungkin kalau dulu di S1 pekerjaannya belum full time seperti yang sekarang ya. Jadi kita ketika memutuskan memang kuliah dan kerja itu emang harus tahu prioritasnya masing-masing gitu. Di tempat kerja kita ada tuntutan dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Dan di perkuliahan kita juga ada tuntutan yang harus, misalnya kamu harus ikut pertemuan sebanyak sekian persen, kamu harus mengerjakan tugas, kamu harus mengerjakan UTS, kamu harus mengerjakan PAS, itu pasti akan ada aja. Jadi kita harus tahu prioritasnya yang mana dan setiap hari itu harus scheduling gitu. Jadi kapan kita harus mengerjakan apa, kapan kita harus mengerjakan apa gitu. Kalau aku sendiri kebetulan kalau di S1 itu dulu kerjaanku itu selesai jam kuliah sama weekend gitu, jadi tidak mengganggu. Tapi at least di luar itu ya tetap lumayan ini juga sih, akhirnya memberikan challenge gitulah. Karena kan ketika aku kuliah itu di luar jam yang harusnya aku bisa belajar, ngerjain tugas, malah aku gunain buat kerja atau malah digunain untuk aktivitas lain ya. Akhirnya kan ya otomatis mau nggak mau tugasnya tetap harus selesai, tapi pekerjaannya juga harus ini kan. Jadinya kita harus mengorbankan beberapa waktu yang ya kita udah sadar bahwa kalau resikonya kerja itu akan seperti ini, kerja sambil kuliah itu akan seperti ini, misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman merasa diri kalian mampu ya ikutin aja gitu. Terus waktu S2 ini yang lebih complicated lagi ya, karena memang kerjanya juga sudah full time. Nah kebetulan kalau di S2 ini semester 1 sampai dengan semester 2 itu aku kuliahnya online. Jadi di malam hari, biasanya kuliahnya start itu di siang hari sih, mungkin jam 1 sampai malam lah, jam 8 gitu paling malam. Nah tapi itu pun harinya nggak 1 minggu full gitu, jadi cuman Rabu, Kamis, Jumat kalau nggak salah, dan kadang juga Sabtu di weekend, biasanya seperti itu. Nah kalau yang online ini aku masih bisa mengikuti sih, karena memang so far pekerjaan juga menuntut yang nggak harus banyak mobilitas di luar gitu kan. Pekerjaan kan juga basically kebanyakan menggunakan laptop dan onsite di tempat gitu. Jadi aku tetap bisa kerja, tetap bisa kuliah juga gitu. Terus di semester 3 ini karena ada kuliah offline-nya, itu dari awal aku sudah izin ke kantor sih. Nah ini juga sih yang jadi tips, kalau kalian memang kuliah sambil kerja itu perusahaan harus tahu gitu. Jadi mereka bakalan ya itu tadi, tidak terlalu berekspektasi tinggi dengan kinerja kalian gitu, atau tidak mempermasalahkan. Jadi kalau misalnya kalian memang berniat untuk kuliah sambil kerja ya ownernya yang punya perusahaan itu harus tahu kalau kamu memang
kuliah dan diizinkan gitu. Jadinya biar nggak nantinya bentrok. Kalau misalnya loh kamu harusnya kayak gini Nes, yang kayak gitu-gitu kan jadinya riskan. Jadi kalau aku ya izin dulu pastinya sebelum kuliah itu izin dulu. Waktu sebelum masuk kuliah itu izin kalau mau ikut kuliah dan waktunya itu sekian semester atau berapa tahun itu. Terus habis itu di semester 3 karena ada kuliah offline, jadi aku setiap jamnya masuk kuliah itu memang izin di kantor. Jadi masuknya cuma setengah hari aja. Gitu. Terus kalau untuk ngerjain tugas-tugas ya di luar jam kantor dan di luar jam kuliah. Gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita emang double aktivitas gitu, waktu weekendnya mungkin kita nggak bisa liburan dengan tenang, kayak gitu-gitu sih. Ya wajar aja. Nanti kalau teman-teman emang ngerasa diri kalian udah kebiasa, pasti juga bisa kok. Nah, sebelum penutupan, apakah kakak ada pesan untuk yang mau kuliah? Oke, untuk yang mau kuliah, semangat, semangat. Apa ya? Dipersiapin aja sih sebenarnya teman-teman. Dipersiapin itu, yaitu tadi harus bertanya kepada diri kalian. Mungkin dari lebih sadar lebih awal itu lebih baik gitu loh. Mungkin kalian ada yang kelas 10, kelas 11 udah mulai aku mau kuliah atau kerja ya, udah mulai gambling kayak gitu. Jangan malah menjadikan perasaan itu tuh seakan-akan ngapain nih aku mikir ini kan masih jauh atau apa kayak gitu. Malah justru itu lebih baik sebenarnya. Jadi kalau memang waktunya masih panjang, kalian bisa berkomunikasi sama orang tua, bisa tanya-tanya mungkin ke saudara, ke kakak kelas yang mungkin udah lulus atau yang udah kerja. Kalian bisa tanya apapun yang memang itu bisa menjadi insight baru buat kalian yang akhirnya bisa setidaknya memberikan pertimbangan gimana keputusan yang baik gitu. Kalau memang nantinya pengen kuliah, itu karena kita juga dari pendidikan non formal, otomatis teman-teman juga harus lebih struggle lagi. Tadi kan yang tak bilang kalau kuliah itu di formal itu pakai 3 jalur tadi, kalau di non formal cuma 2 jalur kan. Jadi otomatis kalian harus lebih struggle untuk mengikuti jalur tes tulis gitu. Mungkin kalau kalian merasa aku masih kurang, butuh ada pelajaran tambahan, mungkin bisa request ke mentor-mentor atau pengajar-pengajar yang ada di sekolah kalian untuk ada nggak sih pembelajaran tambahan, atau mungkin teman-teman punya rezeki yang lebih bisa ikut di lembaga bimbingan belajar yang memang fokus untuk membantu kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kayak gitu. Terus ya dengan banyak komunikasi tadi itu kalian bisa lebih banyak insight baru sih terkait dengan mungkin mau kuliah di mana, jurusannya apa, atau mungkin kalau kalian pengen mencoba mau kuliah di luar negeri kah, peruntungan yang ya menurutku kayaknya aku bisa deh dengan skill yang aku punya kuliah di luar negeri, atau mungkin daftar beasiswa kayak gitu. Atau mungkin selain kuliah bisa juga pendidikan yang sifatnya kayak angkatan dinas kayak gitu kan juga bisa. Ikatan dinas kayak gitu. Itu sih. Oke teman-teman, sekian topik perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan mencari tahu, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And stay tune terus ya. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.